banyak orang salah kaprah dalam syukur. Salah kaprah bagaimana? Dia panen raya Bapak Ibu. Panen rayanya ini bukan dia sedekahkan dengan anak yatim, dia panennya itu. Enggak, ternyata dia sedekah bumi, dia sedekah laut. Sedekah lautnya itu bagaimana? Diambil hasil-hasil laut itu, diambil segala macam rezeki yang pernah dia terima itu, dibuang ke laut. Dibuang ke laut itu, Pak. Coba lihat acara tabut itu, Pak. Tabui. Tabut itu ada di Bengkulu, ada juga di Sumatera Barat, Pak Taswin. Ada. Terus segala macam persembahan itu dibawa dengan rumah-rumahan kecil, dibuang ke laut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Karena semua yang kita rasakan, yang kita dapatkan kemarin, hari ini, juga besok atau nanti, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita terima hari ini, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, itu dari Allah. Wa ma bikum faminallah. Apa saja yang ada pada kamu, apa saja Bapak Ibu, termasuk terompah kita, selop itu Pak, sandal, itu kan sebuah nikmat. Coba kita kalau berjalan tidak pakai alas kaki, kita akan kesusahan juga. Faminallah, itu datangnya dari Allah. Tapi dikatakan di dalam surah Al-Mulk, qalilam ma tashkurun. Tapi sedikit di antara kamu itu yang bersyukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, kajian subuh kita hari ini membahas tentang syukur kepada Allah. Syukur itu Bapak Ibu bagian dari ajaran Islam. Dan syukur ini kalau kita melihat hukumnya itu wajib. Kalau wajib itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Berarti kalau tidak bersyukur, itu akan diancam dengan siksa yang pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur nikmat itu lawannya kufur nikmat. Jadi orang yang berterima kasih kepada Allah itu orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bisa berterima kasih atas segala nikmat itu dikelompokkan kepada orang-orang yang kufur nikmat. Banyak orang yang salah kaprah Bapak Ibu dalam bersyukur.
Banyak orang yang masih kurang syukurnya kepada Allah. Mungkin ini akan terlihat setelah kita melakukan kajian atau introspeksi diri kita. Kita akan bisa melihat apakah kita ini sudah betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, abdan syakura, ataukah masih separuh-separuh, Pak? Karena syukur ini sangat penting, Bapak Ibu. Syukur itu wujud terima kasih kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, syukur itu adalah untuk mengikat nikmat, Bapak Ibu. Nikmat yang kita peroleh, kalau tidak kita syukuri, nikmat itu akan diambil kembali oleh Allah. Ini menjadi masalah buat kita. Banyak orang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, harta yang berlimpah, tidak disyukuri. Akhirnya Allah ambil kembali nikmat. Banyak orang yang sudah kaya raya, Bapak Ibu, karena tidak bersyukur, Allah ambil kembali dalam sekejap mata. Menjadi orang yang kembali sengsara di dalam kehidupan. Banyak orang yang hari ini mengeluh tentang kehidupannya. Itu pertanda atau indikasi seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah itu sudah kita dengar penjelasan dari para ustaz. Pertama, syukur itu diucapkan dengan lisan, Bapak Ibu. Ada 3 syukur itu, Pak. Kalau ingin kita lihat syukur itu, pembagian syukur itu, yang pertama mengucapkan. Nah, orang yang mengucapkan ini kan mudah saja mengucap alhamdulillah. Kalimat syukur itu adalah alhamdulillah. Seorang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan lisannya, itu ada indikasi dia sudah bersyukur kepada Allah. Tapi apakah itu sebuah syukur yang sudah banyak? Tentunya seseorang yang bersyukur kepada Allah dengan maksimal, dia mengucapkan kalimat ini banyak, Bapak Ibu. Bukan sekali 2 kali. Bukan pas menerima nikmat alhamdulillah selesai dengan kalimat itu, enggak. Yang kedua, dia merasakan betul, meyakini betul bahwa nikmat yang dia terima itu adalah pemberian dari Allah. Dia yakini itu, Pak. Tapi banyak orang yang yakin itu dari Allah, tapi dia belum merasakan keyakinan yang dia yakini itu dengan kebahagiaan, dengan kepuasan. Semestinya dia menjadi orang yang bahagia, orang yang puas dengan nikmat-nikmat itu, tapi enggak, Bapak. Harta sudah banyak, kenikmatan sudah dia raih dengan sangat banyak, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Ini indikasi orang yang tidak bersyukur, Pak. Jabatanlah tinggi, gaji tiap bulan nado, Pak. Atau dia bukan seorang yang menerima gaji tiap bulan, Pak Tasbin, tapi rezekinya lancar, tapi dia masih saja susah, tidak merasakan sebuah kebahagiaan atau kepuasan, tidak merasa puas di dalam kehidupan, rasa kurang, baik. Ini indikasi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur itu, Pak. Syukur itu juga menggunakan nikmat di jalan Allah, menggunakan nikmat di jalan Allah, Bapak Ibu. Dapat rezeki, digunakan rezeki itu untuk mengabdi kepada Allah. Banyak duit, pergi haji, itu orang bersyukur, Bapak Ibu. Banyak duit, tidak pergi ke tanah suci, ini orang yang belum bersyukur. Duitlah banyak, umroh baidah, Pak. Ini kan tidak bersyukur namanya. Badanlah sehat, tidak pernah penyakitan, tapi belum juga ibadah. Ini belum bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur, bukan belum, Pak. Tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu dia akan ibadah, Bapak Ibu. Dia akan sholat. Kalau kita melihat surah Al-Fatihah, Bapak Ibu, itu isi surahnya salah satu itu untuk menambah nikmat. Minta tambahan nikmat, Bapak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan ada kalimat nikmat. Jalan yang telah engkau beri nikmat.
Berarti kita minta kepada Allah ini di tempat orang-orang yang penuh kenikmatan. Itu maknanya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang penuh dengan kebahagiaan, Bapak Ibu. Sudah diberi nikmat, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak merasakan kebahagiaan. Kan banyak itu, Pak. Diberi pasangan hidup, Bapak Ibu. Itu kan sebuah kenikmatan. Itu sebuah karunia. Kemudian dikaruniai anak yang soleh. Atau anak lah. Masih juga kurang. Sudah dikaruniai cucu, Bapak Ibu. Sudah diberi Allah rezeki yang luas, Bapak Ibu. Luas bagaimana? Rumah ado. Walaupun masih ngontrak rumah ado, Pak. Walaupun masih ngontrak umpama, Pak. Banyak orang yang tidak bisa ngontrak rumah, Bapak Ibu. Tapi dia belum juga merasakan kebahagiaan. Semestinya orang yang memang benar syukurnya itu dia rasakan kebahagiaan di dalam jiwanya. Jangankan itu, Bapak Ibu, kita bisa mendengar, bisa melihat dengan jelas, itu bisa merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Itu kan dari Allah, Bapak Ibu. Wa ma bikum min nikmatin amin Allah. Apa saja yang kamu terima? Penglihatan. Coba Bapak Ibu kita ini hari ini tidak diberi penglihatan. Memang Bapak Ibu orang yang sudah memakai bagian dari nikmat Allah itu, terkadang Allah ambil nikmatnya. Sudah tua umpama pendengarannya kurang, Pak. Penglihatannya kurang. Tapi dia tidak pernah berpikir selama ini matanya itu kan sudah sangat banyak untuk melihat. Lidahnya itu sudah sangat banyak merasakan nikmat-nikmat. Lah banyak nian makan enak, Pak. Tidak juga. Sehingga ada orang yang baru merasakan nikmat itu setelah nikmat itu diambil oleh Allah. Setelah nikmat itu diambil. Betapa berharganya mata, Bapak Ibu. Setelah dia buta baru tahu. Wah, tak baca nengok lagi aku. Dia baru bisa merasakan ado kepala, Pak. Setelah dia sakit kepala, Pak. Sakit kepalanya. Ado rasanya, Pak. Dia baru bisa merasakan nikmatnya gigi sewaktu dia sakit gigi. Wah. Kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan. Coba kalau kita sakit, Bapak Ibu, mana bisa kita merasakan kenikmatan? Tidak bisa, Pak. Uang banyak tapi sakit, Pak. Tidak bisa. Kenikmatan yang sering dilupakan oleh anak cucu Adam ini adalah waktu senggang dan sehat. Ya lupa. Kalaulah sakit baru manggil-manggil Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru manggil-manggil Allah banyak-banyak. Semestinya sewaktu dia masih sehat, masih bugar, panggillah Allah itu. Panggil Allah. Di dalam ayat yang lain, Bapak Ibu, syukur ini dikaitkan dengan ingatan kepada Allah. Wadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Washkuruli. Bersyukur kepadaku. Walat takfurun. Jadi syukur itu ada kaitannya dengan zikrullah. Wadkuruni adkurkum. Orang yang bersyukur itu senantiasa ingat kepada Allah. Menyebut-nyebut Allah. Memanggil-manggil Allah di setiap kehidupannya. Terkadang memang lupa, Pak. Kadang ingatan kita ini lebih fokus kepada dunia. Tapi orang yang bersyukur kembali lagi kepada Allah. Astagfirullah. Dia minta ampun. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwa banyak orang yang salah kaprah di dalam bersyukur kepada Allah. Juga kita temukan orang yang bersyukur tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak mencontoh Rasulullah, salah kaprah. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana rasa syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah salah satu hamba Allah yang paling bersyukur, Bapak Ibu. Yang paling banyak bersyukur. Yang benar syukurnya kepada Allah. Bagaimana rasa syukurnya Rasulullah?
Ini Rasul wujudkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pertama Rasul wujudkan itu di dalam ibadah. Kalau kita ingin melihat ibadah Rasul Bapak Ibu Nabi Muhammad, kita ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Bahkan sahabat Rasul saja sewaktu sholat di belakang beliau tidak kuat Pak. Rasul nak berhenti. Diwujudkan oleh Rasulullah sewaktu Rasul sholat malam Bapak Ibu. Dia sholat lama sekali berdiri. Tidak disebutkan persisnya jam berapa Pak. Rasul itu mulai sholat malam jam berapa kita tidak pernah mendapatkan jamnya itu Pak. Tapi kalau kaki sampai pecah Bapak Ibu, itu berdiri sangat lama. Bahkan istri beliau mengatakan, ya Rasulullah. Tegur oleh istrinya Pak. Ngapo beribadah sampai cak ini nian, sampai nyusahkan, sampai kaki engkau pecah ya Rasulullah. Kita ini belum pernah pecah kaki gitu Pak, antak sembahyang Pak. Kita hampir mati Pak. Belum pernah kaki kita ini pecah oleh berdiri di hadapan Allah. Berdiri karena sangat lama. Tidak pernah. Kaki kita ini pecah kalau nendang batu kerikil. Kaki kita pecah kalau jatuh. Aku rasa Pak, penduduk kota hari ini, kabupaten juga, orang Indonesia ini aku rasa Pak, yang pecah kakinya gara-gara tegak semalaman sholat. Aku belum ningok Pak Taswin. Termasuk orang yang bicara ini belum. Kita sudah sholat malam, betul. Tapi sholat malam kita sholat malam yang ringan-ringan saja. Kita sudah meniru rakaatnya 11, betul. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau sejam sholat malam itu, kalau lalamonian Mbak. Sholat 2 rakaat itu paling 2 menit kita Pak. Kali ke 10 rakaat baru berapa itu? 20 menit baru. Tambah witir 26 menit. Taruhlah setengah jam Bapak. Sholat malam kita itu sudah hebat Pak. Sudah hebat Bapak Ibu. Kita juga sudah merasa hebat kalau bisa sholat malam. Tidak pernah tinggal. Itu sudah hebat Pak. Tapi untuk bisa seperti Rasulullah berdiri lama betul. Taruhlah Bapak Ibu, kita umat akhir zaman ini kan jarang yang hafal Quran, hafiz Quran. Rasulullah itu kan hafiz Quran. Dia bisa baca surah Al-Baqarah terus sampai An-Nas itu bisa dia Pak. Gurunya kan malaikat Jibril itu. Dan dia akan dibimbing oleh para malaikat. Kita yang tidak bisa baca, tidak hafiz Quran, jangankan untuk 30 juz, surah Al-Baqarah saja kita belum hafal umpama. Kita ambil surat yang pendek saja Bapak Ibu. Kulhu umpama Pak. Kita ulang-ulang agak 100 kali, mungkin belum pernah juga kita Pak. Pernah kita baca kulhu? Sekali tegak 100 kali Pak Taswin, mungkin belum juga. Paling-paling 7 kali. Itu pun lah banyak nian rasanya. Namun nih. Belum pernah Ustaz Malina. Kalau kita sholat malam. Kan kita ndak hafal yang panjang-panjang. Ayat pendek itu diulang-ulang sampai 100 kali. Taruhlah ndak usah dihitung Pak. Sampai lama nih. Rasa Pak Asbi belum juga Pak ya. Sudah Ustaz. Kalau sampai 7 kali mungkin pernah. Atau sampai 40 kali mungkin pernah. Sampai 100 kali. Atau sampai kaki kita pecah untuk sholat. Belum Pak. Kita hampir mati ini Pak. Tinggal dijawab oleh Rasulullah sewaktu Aisyah bertanya istrinya. Ya Rasulullah, mengapa engkau ibadah seperti ini ya Allah sampai kaki pecah ya Rasul. Sedih Aisyah. Seakan-akan beliau itu menyiksa diri. Tapi dijawab oleh Rasulullah, apakah tidak boleh saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Bapak Ibu yang saya hormati. Aisyah berkata, bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah? Engkau sudah dijamin surga oleh Allah? Itu jawaban Rasul. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Beliau sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dijamin surga oleh Allah.
beliau masih beribadah dengan sangat maksimal. Sholat, sujudnya lama Rasulullah itu Bapak Ibu. Berdirinya lama. Kita ini kalau bisa Bapak Ibu, walaupun tidak selama Rasulullah, sujud rukuknya itu, berdirinya itu, paling tidak kita mulai belajar. Qiyam sholat malam itu, berdiri di dalam sholat malam itu agak dilamakan Bapak Ibu. Diulang lagi ayat. Umpama kalau bisa baca ayat yang panjang Bapak Ibu, kalau waktu kita masih panjang, jam 2 bangun Pak. Gak apa-apa itu ayat diulang-ulang. Karena kita ini kan kendala kita ingin baca ayat yang panjang gak hafal. Ayat yang pendek itu baca berulang-ulang, biar lama, panjang. Apakah tidak boleh dalam fikih? Boleh Bapak Ibu. Bahkan ada salah seorang ulama. Setiap sholat baca kulhu. Setiap sholat baca kulhu. Setiap sholat baca kulhu. Zaman siapa itu Pak? Zaman sahabat. Hingga itu dibicarakan kepada Rasulullah. Apa dia ini? Setiap sholat baca kulhu. Apa dati hafalan lain? Setiap sholat baca kulhu. Jawabannya bukan dia tidak hafal dengan ayat lain. Karena dia cinta dengan surah Al-Ikhlas. Sehingga surah itu bisa memasukkan dia ke dalam surga Bapak Ibu. Kita ini rasanya belum ada yang cinta dengan sebuah surah. Ini sebuah pelajaran Bapak Ibu. Yang kita jadikan oncak Pak. Kalau bahasa Linggau ini kan kita kalau masih kecil dulu, kita main cingkling, main karet, itu ada oncak biasanya Pak. Adakah satu surah yang kita andalkan? Ini pembicaraan kita tentang suku sampai ke situ Bapak Ibu. Adakah kalimat yang kita andalkan, yang kita sebut terus, yang kita begitu senang mengucapkan kalimat itu atau ayat-ayat Quran? Sampai di situ Bapak Ibu, perwujudan syukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah itu diwujudkan dengan ibadah. Rasulullah itu mewujudkannya itu tidak main-main Bapak Ibu. Rasulullah sedekah. Sedekahnya juga luar biasa. Rasulullah menyayangi anak yatim. Rasulullah menyayangi para sahabat. Rasulullah itu kalau dibuka tentang sifat kasih sayang Rasulullah, wah luar biasa Bapak Ibu. Beliau itu ingat dengan umatnya ini Bapak. Sehingga sewaktu beliau akhir hayat beliau, umati. Mana kita nak mikir wong lain Bapak Ibu. Yang kita pikirkan adalah nafsi keluarga kita. Paling banyak bak, mak, adik-beradik. Mana kita nak mikirkan ya Allah, umati seperti Rasulullah. Ya Allah, cak mana kawan-kawan aku yang Islam yang lain? Belum Bapak Ibu. Tapi Rasulullah sudah terpikir. Bagaimana dengan umatnya ini? Sehingga nanti ada satu permintaan Rasulullah yang beliau simpan itu Pak. Untuk nanti di padang mahsyar. Itu permintaan syafaat. Minta disimpan ya Pak. Untuk siapa? Untuk kita Pak. Umat Muhammad. Kecintaan beliau kepada umatnya, kepada kita Bapak Ibu. Dia terfikir sewaktu beliau terakhir hayatnya, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan beliau diserang penduduk Taif, dilempar sampai berdarah-darah, hampir mati Bapak Ibu. Malaikat sudah menawarkan untuk membalikkan gunung. Jangan kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman akan lahir anak cucu yang membela Islam. Ternyata benar. Kalau nabi-nabi zaman dulu Pak, ditawarkan cek itu, langsung Pak. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana Rasulullah mewujudkannya ini di dalam ibadah? Ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Kalau kita sudah ibadah, itu salah satu kita sudah bersyukur kepada Allah. Ada banyak orang salah kaprah dalam syukur. Salah kaprah bagaimana? Dia panen raya Bapak Ibu. Panen rayanya ini bukan dia sedekahkan dengan anak yatim, dia panennya itu. Enggak, ternyata dia sedekah bumi.
Dia sedekah laut. Sedekah lautnya itu bagaimana? Diambil hasil-hasil laut itu, diambil segala macam rezeki yang pernah dia terima itu, dibuang ke laut. Dibuang ke laut itu, Pak. Cuma lihat acara tabut itu, Pak. Tabut itu ada di Bengkulu, ada juga di Sumatera Barat, Pak Taswin. Ada. Terus segala macam persembahan itu dibawa dengan rumah-rumahan kecil, dibuang ke laut. Ada lagi dia sedekah bumi. Setiap satu suro, malam satu suro atau peringatan satu Muharram itu kan rame-rame. Pembesar-pembesar di sebuah negeri, tidak usah sebut, Pak. Tidak di Sumatera, tidak di Jawa, tidak di Padang. Itu mengadakan selamatan, dibaca doa, doanya doa Islam. Hanya doa Islam. Kemudian disajikan itu, memberikan sesaji. Itu kan viral beberapa waktu yang lampau. Ada sajen ditendang wong, Mbak. Ada sajen ditendang wong. Viral itu, Pak. Tapi tidak seperti itu, tidak seperti itu nian gitu laju. Ada sajen itu tendang, tidak mesti cak itu. Akhirnya orang yang itu kan bermasalah juga. Kita tidak sepaham dengan sajen-sajen, dengan sedekah laut, sedekah. Kita tidak sepaham itu, tapi kita tidak perlu laju kita ngobrak-ngabrik dengan pedang, mano sajen, mano tabui ini kita hancurkan. Mati gitu, Pak. Itu kan perbuatan konyol. Kita harus bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak perlu kita ngangkat pedang, ngancuri sajen, tidak perlu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Seru orang ke jalan Allah itu dengan cara yang lembut, Bapak Ibu. Bukan diobrak-abrik sajen wong. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah syukur ini masalah yang sangat penting di dalam hidup, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih merasakan kesempitan, padahal kita masih bernapas lega, makan masih 5 kali, Pak. Taruhlah ada 5 kali, 3 kali, masih pacak ngopi subuh, Bapak Ibu, masih tidak bahagia juga, tidak merasakan kepuasan, itu indikasi kita belum bersyukur kepada Allah. Pacak makan pisang goreng siko, pasbi, kopi segelas, nikmat, alhamdulillah, itulah syukur, Pak. Banyak orang yang hari ini duitnya udah terhitung, uangnya tidak berseri, Bapak Ibu, tapi dia merasakan kesempitan di dalam hidup. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak bersyukur dia, baginya kehidupan yang sempit. Ini indikasi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mari kita gunakan nikmat ini di jalan Allah, Bapak Ibu. Ada duit dikit, sedekah dikit. Duit banyak, sedekah banyak. Duit banyak, bantu orang banyak. Duit dikit, bantu orang dikit, Pak. Jadi berbagi itu salah satu wujud syukur kepada Allah. Ibadah adalah salah satu wujud syukur kepada Allah. Rasulullah itu bukan main kasih sayangnya, berbaginya, Bapak Ibu. Banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Rasulullah. Bahkan seorang Yahudi yang menghujat beliau masuk Islam, Bapak Ibu, setelah kematian beliau. Ada seorang buta, orang Yahudi buta, latuo, Pak. Setiap hari Rasulullah mengantarkan makanan, disuapi orang tua. Setiap hari. Setiap beliau menyuapkan makanan kepada orang buta ini akan mencaci Rasulullah. Kurang ajarnya itu Muhammad. Tapi Muhammad diambil suapi. Sewaktu Rasulullah wafat, ini Abu Bakar Siddiq nanya, amalan apa yang belum aku lakukan, yang aku turut dari Rasulullah? Aduh, Rasulullah itu waktu masih hidup galak mau makan di pinggir dusun, pinggir kota. Pergi Abu Bakar, suapin. Orang buta itu kan feelingnya itu, Pak, instingnya itu kan tinggi, Pak. Ngomong yo, kau ini bukan uang yang biasa yo. Iyalah kata Pak Cik itu. Bukan. Yo, memang bukan.
Orang yang biasa datang ke sini itu sudah mati, wafat, meninggal dunia. Meninggal. Jadi engkau bukan orang yang biasa datang, bukan. Siapa itu? Itulah Nabi Muhammad. Raung-raung Bapak Ibu nangis. Tidak tahu dia yang nunjuk makan selama ini menyuapkan dia itu Nabi Muhammad. Langsung Islam Bapak Ibu. Ini kisah ini sangat mengharukan Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu kalau dikisahkan Bapak Ibu, sewaktu beliau akan wafat itu kan bukan main rasa sedihnya. Nak dikubur kan bukan main Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana beliau itu memikirkan kita, sedih, nangis kita Bapak Ibu. Kebesaran beliau itu tidak ada tandingan Bapak Ibu. Sehingga ada orang yang berkata, siapa yang lebih tampan? Rasulullah apa Nabi Yusuf? Sehingga dijawab oleh para ulama, kebaikan kesolehannya itu, ketulusannya itu mengalahkan ketampanannya. Itu aku dengar dari Jumat Aman kemarin itu Pak. Pengajian. Betul itu Pak. Rasulullah itu tampan. Rasulullah itu lembut sangat. Sangat santun, lembut sekali. Wong Arab itu jangan diomong Pak. Wong Arab itu kasar Pak. Tapi Rasulullah itu beda dengan orang Arab biasa. Beda Bapak Ibu. Lembutnya Pak. Kalau di Indonesia ini wong yang lembut ngomongnya wong Solo Pak. Wong Kraton. Belum ada apa-apa Pak. Mohon maaf Pak. Wong Minang ngomongnya halus juga Pak. Belum Pak dengan dibanding Rasulullah itu. Ada kata malereng, kata mendaki. Belum dengan Rasulullah itu Pak. Dibanding. Rasulullah itu tidak galak nian, wong tersinggung Pak. Kita nih kalau baca nyinggung wong. Ngomongi wong. Rasulullah tidak galak. Bahkan diberi jeruk yang masam Pak. Sifat Rasulullah. Dimakan habis-habis. Biasanya dibaginya. Kan ada wong yang jahil tuh, wong Yahudi. Nunjuk jeruk masam. Makannya dewe. Tidak tahu. Sahabat merah. Apa dihabisi dewe? Dia omongi. Jeruk itu masam. Dia tidak galak dirasakan oleh lain. Kalau kita tengok di TikTok ini Pak, nipu Pak. Cecein enak. Kayak dicoba oleh kawannya bagi. Lalu masam. Ada nonton itu Pak. Cecek pura-pura manis Pak. Nah, kawannya apa main manis? Ini. Dicobanya masam lah. Kalau Rasulullah ditelannya dewe yang masam-masam. Begitu perasaan Rasulullah, begitu Rasulullah. Beliau itu adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Beliau itu sangat penyayang. Diwujudkan syukur beliau itu senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, banyak mengingat Allah Bapak Ibu. Saat kita sering mengingat-ingat Allah, senantiasa mengingat dan memanggil Allah, itu pertanda kita bersyukur kepada Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, banyak mengingat Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah. In syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur akan Allah tambah nikmat dengan kenikmatan yang sangat banyak. Orang yang merasakan kenikmatan dan merasakan kepuasan, itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun dikit nikmat itu, walaupun kita bukan seorang yang miliuner, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan, itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.